Hai kawan, apakah kalian tahu apa itu kambing kaligesing? Kambing kaligesing merupakan salah satu galur dari rumpun kambing peranakan Etawa yang mempunyai keunggulan dalam daya adaptasi, daya produksi, dan reproduksi yang tinggi. Kambing kaligesing ini dikembangkan di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sekaligus menjadi ternak khas dari daerah Purworejo. Kambing kaligesing menurut sejarahnya berkaitan dengan pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an. Pemerintah kolonial Belanda membawa kambing Jamnapari dari India ke daerah Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Kambing Jamnapari ini kemudian disilangkan dengan kambing lokal dan hasil keturunan dari persilangan ini dikenal sebagai kambing Etawa ras Kaligesing. Kambing ini memiliki ciri-ciri bulu berwarna hitam putih dan lebat, muka melengkung, telinga menghadap ke arah depan, serta postur badan tinggi dan kokoh. Bagi sebagian besar peternak di Purworejo, memiliki kambing ini merupakan kebanggaan tersendiri. Untuk informasi lebih lanjutnya, mari kita simak wawancara dengan peternak Kaligesing. Selamat pagi, mungkin ini Pak, sebelumnya bisa perkenalan diri. Oke, perkenalkan diri saya, nama Sofyan, alamat Dusun Somoroto, RT 2 RW 5, Dusun Rogobo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebelumnya mungkin saya juga mau memperkenalkan diri Pak. Saya sendiri mahasiswa dari Unpar, nama saya Zaid Abdul Mansur, dan saya bersama teman saya juga di sana ada Mas Doni. Jadi Pak, di sini saya ada keperluan untuk wawancara. Di sini ada 5 pertanyaan yang mohonnya untuk dijawab Pak. Bisa mungkin nanti kita upayakan jawab. Mungkin bisa dimulai saja ya Pak. Untuk yang pertama nih Pak, apa sih Pak kelebihan yang dimiliki sendiri dari kambing Kaligesing ini, baik dari produksi atau dari tingkah lakunya sendiri Pak? Kelebihan ya? Iya. Kalau kelebihan sebetulnya untuk jenis kambing itu sama, tidak ada kelebihan dari sisi perilaku atau apapun. Cuman ada sisi kelebihan yang memang kalau menurut pakem itu kambing kan ada dua guna. Di guna itu diantaranya satu itu kan untuk kebutuhan daging, yang kedua sebenarnya untuk kebutuhan susu. Itu nilai fungsional dari kambing itu rata-rata seperti itu. Cuman untuk di kambing Kaligesing itu memiliki nilai estetika tersendiri, memiliki nilai eksotik tersendiri, termasuk dalam nilai seni. Jadi kambing Kaligesing ini ada kelebihan pada nilai seninya. Kenapa kambing Kaligesing itu ada kelas kontesnya, ada parameter kontesnya, karena itu kelebihan dibanding dengan kambing yang lain. Jadi dari seni itu dari keindahan bulu ada 12 parameternya sebelumnya, nanti kalau kita jelaskan panjang lebar tentunya. Jadi kelebihannya di lain susu dan daging, dia memang si kambing Kaligesing itu memiliki kelebihan di nilai seni. Kalau yang lain sama, hampir sama dengan kambingnya. Kalau kamu sendiri cenderung ke produksi dagingnya apa? Kalau kita lebih cenderung ke gunanya. Yang ketiga juga kita istilahnya adalah parameternya untuk yang ketiga yang termasuk seni itu, karena kita juga sedikit banyak berkecimpung dalam dunia kontes. Memaksimalkan karena dari produk itu sendiri kan ini Mas, kalau bisa dan ada kenapa tidak. Dan yang kedua nih Pak, apa sih kelemahan yang dimiliki dari kambing Kaligesing ini Pak? Kalau kelemahan apa ya Mas? Kalau kelemahan itu sebenarnya saya pikir justru minim kelemahan, karena kalau harga jelas di atas rata-rata kan biasa. Kalau kelemahan itu ya paling enggak kita bisa ngomong, kalau untuk konsumtif daging, kalau kambing itu masih produktif itu sayang regane. Jadi di sisi lain kambing Kaligesing itu kalau memang untuk benar-benar kebutuhan potong itu sekian persen. Karena memang sifatnya meskipun guna daging dan susu, tapi cenderung kalau kambing sehat produktif, kalau di daging harganya enak-enak. Jadi untuk skala seperti domba ataupun jawara itu memang akan berbeda, karena itu tadi ada nilai
oleh seninya. Jadi nek dipotong nih koyoknya ya salah. Karena saya pikir di situ. Jadi meskipun ada kategori 3 jenis karakter menurut SNI di kambing kali kesing itu kan, kalau menurut saya pribadi itu kan kategori breedingnya itu ada breeding biasa, artinya breeding daging, terus breeding analisis itu di atasnya daging, tapi ada kemungkinan ketika pejantan kita bagus itu akan mengarah ke seni. Nah yang ketiga adalah breeding seni. Kalau sudah breeding seni itu kita sudah nggak ada unsur mikirnya daging, karena semaksimal mungkin hasil dari kita dibawa untuk lomba. Nah mungkin dari ketiga jenis breeding tadi yang pertama lah, yang breeding biasa itu mungkin masih disebut. Untuk kedepannya kambing kali gesing ini prospeknya seperti apa? Apakah bisa menyebar ke kota-kota atau bahkan ke luar negeri? Oke, jadi untuk pertanyaan jenengan yang ketiga, prospek untuk kambing kali gesing ini kan produk lokal Indonesia, khususnya di Kabupaten Projo, Kecamatan Kaliseng itu kan sudah tidak patenkan. Jadi kenapa nama galur rasnya itu menjadi kambing kali gesing yang dulunya peranakan Etawa? Karena persilangan dari kambing Etawa sama varia dari India dengan lokal Indonesia menjadi peranakan Etawa. Setelah itu karena kita sebagai wilayah Kaliseng dan Kabupaten Projo itu sebagai sumber bibit, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2010 itu menetapkan galur resminya sesuai dengan daerah populasi terbanyaknya, yaitu di Kecamatan Kaligesing, dan itu kenapa menjadi kambing Kaligesing. Kalau untuk prospek ke depan itu kambing ini kan kambing yang sangat bermasyarakat. Artinya kebutuhan dari pemerintah sendiri berdasarkan standar nasional Indonesia kan sudah keluar. Jadi dari berbagai wilayah, dari berbagai provinsi, dari berbagai pulau itu sudah berkolaborasi. Pemerintah dinas, khususnya dinas peternakan itu sudah ada permintaan. Jadi di sisi permintaan kelompok tani yang di backup dari dinas peternakan sendiri kan sudah menyeluruh, dan itu ada nilai plusnya. Jadi kalau untuk khususnya kambing seni itu kan ada komunitasnya, ada asosiasinya. Jadi produk ini sudah banyak dikenal di kalangan peternak Indonesia, khususnya untuk kambing Kaligesing ini sudah bisa diomong menyebar. Dan menurut pengalaman saya sendiri dari mbah-mbah saya dari tahun 62 sampai sekarang 2021, harga kambing Kaligesing sendiri tidak ada penurunan. Artinya kalau kita berbicara dari zaman Nabi itu 5 gram emas standar untuk korban lah sebagai contoh, itu sudah mengikuti. Jadi harga kambing itu, khususnya kambing Kaligesing ini, daya beli masyarakat biasa, standar biasa itu 5 gram emas. Jadi ketika harga emas itu tidak jatuh, kambing tetap ikut. Sebagai contoh kemarin Lebaran Haji, pas Lebaran Haji kemarin harga emas berapa? 500.000 atau berapa per gramnya? 500.000 kali 5 kan 2,5 juta. Itu harga daya beli rata-rata masyarakat standar untuk kambing jantan korban segitu. Jadi saya beternak sudah dari 2007 sampai 2021, berarti sudah 14 tahun. 14 tahun ya. 14 tahun saya belum pernah mengalami kok sampai produk kambing Kaligesing ini sama sekali tidak laku, itu belum pernah. Jadi selalu naik, karena permintaannya memang semakin tinggi. Jadi respon pemerintah juga bagus untuk istilahnya suplai ke daerah-daerah mungkin yang belum ada, dan istilahnya sebagai asosiasi foto-foto pecinta kambing Kaligesing seluruh peternak Indonesia sudah mulai respon bagus. Termasuk di pandemi seperti ini. Justru di pandemi ini luar biasa. Kita boleh ngomong sampai per hari ini, masa pandemi ini, harga kambing Kaligesing luar biasa mahalnya, bahkan 2 kali lipat harga biasa. Iya. Karena masih menjadi mungkin alternatif. Bagaimana untuk kambing Kaligesing ini dari prospek untuk produknya sendiri, baik dari dagingnya atau susunya itu? Pasti keunggulan dari dagingnya itu, Pak? Kalau dari daging, mungkin kita berbicara keunggulan karena dia punya tulangan lebih besar. Kalau kita bicara dengan sapi, antara sapi mungkin lokal dengan metal itu akan berbeda. Dan ini pun secara postur dari kambing biasa dengan kambing Kaligesing juga jauh berbeda. Jadi kalau logika saya berpikir bahwa
seekor ternak itu semakin gede dan semakin gemuk, bisa dilogika bahwa dagingnya tentunya semakin gede. Tapi kalau susu ini rata pengalaman kita di masa pandemi ini juga prospek susu luar biasa. Jadi dari kualitas susunya sendiri, kalau susu kambing itu kategori nomor 2 dari ASI, baru yang lain. Jadi untuk alternatif juga bagi warga yang istilahnya untuk menyetabilkan daya tahan tubuh, mungkin dia konsumsi susu kambing ini juga ternyata terbukti, dan itu recommended juga, recommended dari dokter juga seperti itu. Dan memang permintaan susu saat ini kita bisa bilang juga memang luar biasa. Jadi manfaat untuk susu kambing sendiri dikonsumsi langsung untuk manusia itu aman. Istilahnya dia berprotein lebih banyak dibanding lemaknya. Jadi kadar lemaknya dia berlebihan, lemaknya lebih halus dibanding yang susu hewan yang lain. Jadi banyak diminati. Kalau di sini sendiri susunya itu dijual secara langsung atau dalam bentuk olahan? Kalau kita masih permintaan rata-rata dalam bentuk fresh. Jadi kita lebih melayani ke konsumen yang siap minum, artinya yang memang minta seger. Dibubukkan dan lain-lain kita belum bisa. Artinya sebagai bentuk alat dan segala macamnya kita belum gue. Ini pertanyaan terakhir Pak. Kambing kali kesing ini sebenarnya itu awalnya didapat dari mana sih? Asalnya apakah merupakan hasil persilangan atau hasil? Jadi kambing kali kesing kalau kita berbicara sejarah tadi sudah kita buka sedikit. Artinya kalau aslinya karena ada embel-embelnya waktu itu Etawa, jadi memang Jamna Pari dari India itu kan asli rasanya. Terus macam mungkin nggak tahu, mas saya cerita sebenarnya mungkin dari Mbak ya. Jadi zaman penjajahan Belanda itu masuk ke Indonesia, dan di Indonesia itu kan kambingnya ada ini kambing lokal, kambing bigon. Ya. Kalau kita ngomong Jawa Randu bigon, itu terjadi crossingan. Jadi peranakannya itu yang induk dari lokal telinganya lebar dengan Jamna Pari yang telinganya melipat, sehingga perbaikan genetika kan jadinya peranakan Etawa itu. Nah, peranakan itu karena saking pinternya peternak Indonesia mungkin ya, crossbreeding itu, sehingga silangnya jadi lebih apik, jadi lebih maksimal, lebih eksotik, sehingga ada seni. Nah, seperti itu. Jadi sejarahnya itu cross-silangnya memang lokal dengan Jamna Pari itu jadi peranakan. Namun akhir-akhir ini kan dari kebijakan pemerintah, dari Kementerian Pertanian sendiri sudah mengesahkan, menghak patenkan galur resminya menjadi kambing kali kesing. Sejarahnya Etawanya bukan dari Indonesia, Etawanya memang dari luar negeri, dan yang ada di kita adalah kambing lokal, dan itu di cross, dan jadinya seperti di kandang. Terima kasih sama maaf ya kalau udah mengganggu. Enggak, tenang saja. Maksudnya saya pernah belajar, saya juga pernah sekolah. Artinya, berbagi ilmu itu sebenarnya ada manfaat. Mudah-mudahan ada manfaat buat jenengan dan sahabat tadi Mas. Semoga sedikit bisa membantu. Ini tidak banyak. Ibu Pak. Matur sangat ya. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, kambing kali kesing memiliki kelebihan yaitu dwiguna, yang artinya bisa memenuhi kebutuhan daging serta susu. Serta terdapat nilai seni dari keindahan kambing kali kesing yang ditunjukkan dari adanya ajang kontes untuk kambing kali kesing. Yang kedua, yaitu kelemahan kambing kali kesing itu jika dijadikan kambing potong atau hanya diambil dagingnya kurang baik. Yang ketiga, yaitu prospek. Prospek dari kambing kali kesing ini nantinya akan dikenal lebih banyak orang serta dengan harga yang stabil. Daging yang dihasilkan banyak dan permintaan susu meningkat. Terakhir, yaitu genetik.
Genetik kambing Kaligesing merupakan persilangan antara kambing Jamnapari dengan kambing lokal Purworejo itu sendiri. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton video kami.